Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila Nabiyyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Baha'iddin An-Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi Jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya, terutama nikmat taufiknya kepada kita semuanya, sehingga kita mampu untuk melaksanakan salah satu bentuk amal soleh di pagi hari ini, mengawali hari ini, yaitu dengan hadir dalam majelis ilmu din. Di mana hadir dalam majelis ilmu itu nilainya lebih baik, lebih utama dibandingkan dengan sholat sunnah 1000 rakaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh yang kita lakukan ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang termulia, Imamul Anbiya wal Mursalin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kita dalam kitab Bulughil Maram min Adillatil Ahkam, Kitabul Hajj, babu fadlihi wa bayani man furidha alaihi. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, jangan lupa untuk mengikhlaskan niatnya lillahi ta'ala. Wa anhu radhiyallahu anhu, wa anhu lan sangking Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, anna mra'atan sak temene wong wadon min Juhainata saking Juhainah, ja'at iku ja'at teka sapa imra'ah ila nabiyyi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat nuli ngucap sapa imra'ah,
inna ummi satemene ibu ingsun iku nadzarat wis nazar sapa ummi anta hujja ing yen to haji sapa ummi falam tahujja mongko urung haji sapa ummi hatta matat sehingga mati sapa ummi afa ahujju anata haji sapa ingsun anha sangking ummi qala jawab sapa kanjeng Nabi na'am iya huji haji sapa sira wadon anha sangking ummika araaiti anata ningali sapa sira wadon laukana lamun ana iku ala ummika ing ala ummiki ing atase ibu sira wadon dainun utawi utang akunti ana ta ana sapa sira wadon iku qadhi kok iku qadhi tahu wong kang bayari ing dain uqdu bayarana sapa sira kabeh Allah ing utang maring Allah fallahu mangka utawi utang maring Allah iku ahaqqul luweh haq bil wafa'i kelawan dan penuhi rawahu al-Bukhari. Diriwayatkan dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa ada seorang perempuan yang berasal dari Juhainah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata, ibuku telah bernazar untuk melaksanakan haji, tetapi beliau belum sempat untuk haji sehingga meninggal dunia. Apakah aku bisa untuk berhaji sebagai pengganti dari ibuku itu? Rasulullah menjawab, iya bisa. Hajilah kamu sebagai pengganti dari ibumu. Nah, tidakkah kamu melihat bahwa seandainya ibu kamu itu memiliki hutang, bukankah kamu itu akan membayarkannya? Maka uqdullaha fallahu ahaqqu bil wafa. Bayarlah hutang kepada Allah. Jadi uqdullah aidain Allah. Bayarlah hutang kepada Allah, karena sesungguhnya hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk dibayar dibandingkan dengan hutang kepada sesama manusia. Rawahul Bukhari. Hadirin rahimakumullah, hadis ini sama dengan hadis sebelumnya bahwa adanya yang disebut dengan badalul haji, yaitu menggantikan haji orang lain. Menggantikan haji orang lain. Kalau dalam hadis yang sebelumnya, seorang perempuan dia menggantikan haji bapaknya. Bapaknya masih hidup, tetapi sakit, sangat tua dan sakit sehingga tidak mampu untuk melakukan perjalanan ke Makkah untuk haji. Dikatakan di sana boleh bagi perempuan Khuz'amiyah tersebut untuk menggantikan haji bapaknya. Dalam hadis yang ini, seorang perempuan dia punya ibu. Ibunya ini bernazar untuk haji, berarti hajinya wajib untuk dilakukan. Haji pada dasarnya wajib untuk dilakukan. Nah ini dia bernazar untuk haji dan dia belum melaksanakan nazarnya tersebut, keburu dia sudah meninggal dunia. Apakah anaknya itu bisa untuk menghajikan dari ibunya tersebut? Nabi mengatakan bisa, bisa. Jadi ini bedanya haji dengan sholat. Puasa itu juga bisa diganti oleh yang lain. Seandainya seseorang memiliki qadha puasa, kemudian dia meninggal dunia, bisa diqadhakan oleh ahli warisnya. Demikian juga haji. Kalau seseorang sudah berkewajiban untuk melaksanakan haji, haji sudah wajib bagi dia, dengan ada syarat-syarat wajib sudah terpenuhi,
kemudian dia meninggal dunia sebelum melakukannya, maka bisa digantikan oleh orang lain, oleh anaknya. Dalam konteks yang kita bicarakan tadi, anak perempuannya itu bisa menggantikan haji dari orang tuanya, tetapi dengan ketentuan yang sudah kita jelaskan bahwa orang tersebut sudah haji pada tahun sebelumnya. Nggak harus tahun pas, artinya sebelumnya dia sudah haji, maka baru dia bisa melakukan badalul haji dari kedua orang tuanya atau dari orang lain secara umum. Nggak harus anak yang menggantikan haji orang tuanya, tetapi bisa orang lain. Misalnya dia belum haji, anaknya belum haji, kemudian orang tuanya sudah berkewajiban haji, tetapi dia sudah meninggal dunia. Maka sementara anaknya belum haji, berarti dia tidak bisa melakukan badal haji untuk orang tuanya. Maka bisa dicarikan orang lain dengan dibiayai dari warisan, misalnya harta peninggalan si orang tua itu dikasihkan orang untuk melakukan badalul haji. Nah, haji untuk menggantikan orang lain. Tapi harus dipastikan bahwa orang tersebut adalah orang yang terpercaya. Karena pada masa sekarang banyak orang yang badalul haji itu dijadikan sebagai proyek untuk cari duit. Siapa yang mau titip haji sebagai badalul haji, tetapi ternyata di sana tidak dilaksanakan, atau dilaksanakan tetapi dengan tidak memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun, karena dia menggantikan orang lain, yang penting melakukan gitu saja tanpa memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam haji. Maka jika anaknya yang menunaikannya, itu akan lebih terjamin. Tetapi karena ada syarat bahwa yang melakukan badal haji itu harus sudah haji terlebih dahulu, ini menjadikan kalau anaknya belum haji, maka bisa orang lain. Hadirin rahimakumullah, kalau sholat menurut pendapat yang rajih nggak bisa digantikan oleh orang lain. Karena sholat itu kewajiban sampai mati. Kewajiban sampai mati. Kalau seseorang nggak bisa sholat dengan berdiri karena sakit, dia bisa melakukannya dengan duduk. Jika seseorang tidak bisa menunaikan sholat dengan duduk karena sakitnya sangat parah, dia bisa melakukannya dengan berbaring ke kiri ataupun ke kanan. Jika dia tidak mampu untuk melakukan sholat dengan berbaring ke kanan atau ke kiri, dia bisa melakukannya dengan terlentang. Jika dia nggak bisa membaca rukun-rukun qauli yang berupa ucapan dengan lisannya, karena lisannya sudah kaku, nggak bisa untuk membaca bacaan sholat, maka dia bisa menjalankan bacaannya itu di dalam hatinya. Hal-hal yang tidak bisa dilakukan dilakukan misalnya sujud, rukuk, itu bisa menggunakan isyarat kepala atau isyarat mata. Sampai seseorang mati masih dia berkewajiban untuk melaksanakan sholat. Jika nggak bisa menggunakan air untuk berwudu, maka bisa dengan tayamum. Jika nggak bisa tayamum sendiri, bisa ditayamumi oleh orang lain. Sehingga sholat ini merupakan kewajiban sampai mati. Sehingga sholat ini nggak bisa digantikan oleh orang lain. Jika seseorang mati dalam keadaan memiliki qadha sholat, maka nggak bisa diganti oleh orang lain untuk sholat sebagai pengganti dari orang tersebut. Ini menurut qaul yang rajih, yang unggul, yang bisa dibuat sebagai pegangan, yang mu'tamad adalah pendapat yang ini. Nah, kalau seseorang itu mau sedekah misalnya, itu nggak bisa menggantikan sholat seseorang. Tetapi kalau dia mau menghendaki sedekah, ya dipersilahkan, atau infak atau wakaf,
diatasnamakan orang tuanya yang sudah meninggal, tetapi tidak bisa membayar atau memenuhi qada sholat yang ditinggalkannya selama dia hidup. Nah, nggak bisa. Tapi harapannya Allah mengampuni dosa dia dengan sebab itu, dengan amal soleh, dengan sedekah jariyah, dengan wakaf misalnya, atau dengan infak. Harapannya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa dia. Tetapi sholat yang ditinggalkannya itu tetap kosong, artinya tidak bisa diqadha oleh orang lain. Nah, untuk itulah maka kita semuanya harus lebih perhatian terhadap masalah sholat dibandingkan dengan yang lainnya. Kita harus telah memastikan bahwa kita nggak punya qadha sholat. Kita harus pikirkan tentang diri kita. Sejak kita baligh dulu, apakah pernah kita meninggalkan sholat? Kalau pernah, maka harus segera kita qadha. Apakah setelah baligh kita sudah melaksanakan sholat dengan sholat yang sah, atau ternyata kita waktu itu memang melakukan bentuk sholat tetapi kita tahu sholat kita waktu itu nggak sah karena waktu itu bacaan Fatihah saya nggak benar, nggak sah, atau ketika itu misalnya sujud saya nggak benar, nggak sah, atau misalnya rukuk saya ketika itu nggak sah, maka berarti sama dengan saya, misalnya saya belum sholat, maka saya harus mengqadhanya. Ini sebagai perumpamaan contoh, segera untuk mengqadhanya sebelum meninggal dunia. Kenapa? Karena nggak bisa diqadha oleh orang lain. Hadirin rahimakumullah. Kemudian Rasulullah membuat sebuah sebuah analogi atau membuat sebuah takrib, pendekatan yang memudahkan si perempuan itu untuk bisa memahami bahwa haji itu bisa digantikan oleh orang lain. Dengan mengatakan ara'aiti law kana ala ummiki dainun akunti qaditahu uqdu dainallah atau uqdullaha fallahu ahaqqu bil wafa. Beliau bertanya kepada perempuan itu, bukankah kalau seandainya ibu kamu itu punya hutang, misalnya punya hutang uang kepada orang lain, bukankah kamu itu akan membayarkannya? Nggak perlu jawaban, tentu saja kamu akan membayarkannya. Maka bayarkanlah hutang kepada Allah, karena hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk dibayar daripada hutang kepada sesama manusia. Jika hutang kepada sesama manusia wajib dibayarkan, apalagi hutang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila seseorang itu mati, kemudian dia memiliki hutang kepada orang lain, kan wajib dibayarkan. Bahkan nggak boleh warisannya itu dibagi-bagi sebelum hutang si mayit itu dibayarkan terlebih dahulu. Jadi sebelum harta peninggalan si mayit itu dibagikan di antara ahlul waris, maka terlebih dahulu harus dilihat dulu. Ini orang tua yang meninggal dunia ini bagaimana? Apakah dia punya hutang kepada tetangga, kepada teman-temannya? Kalau ada, bayarkan hutang-hutangnya. Terus lagi, apakah orang yang meninggal dunia ini, mayit ini, memiliki hutang kepada Allah? Itu lebih lagi. Bukan hanya apakah dia memiliki hutang kepada sesama, tetapi juga apakah dia punya hutang kepada Allah? Apa hutang kepada Allah? Biasanya dia sudah berkewajiban haji, tapi belum haji. Ini beda kalau dia memang belum berkewajiban, memang misalnya miskin sepanjang hidupnya, berarti nggak pernah dia memiliki kewajiban untuk untuk menunaikan ibadah haji. Seseorang itu bisa terjadi, ya, seseorang itu sudah bisa terjadi memiliki kewajiban haji karena dia sudah punya istita'ah. Nah, tahun ini sudah dijadwalkan dia berangkat haji, duit ada, uang saku ada, kendaraan ada,
tetapi dia nggak mau menunaikannya. Ada sebagian orang itu takut saya kalau haji nanti mati di sana misalnya, karena banyak orang mati ketika haji. Ada orang kayak begitu. Sebagian orang begitu antusias pengen haji di sana, mati di sana juga sebuah kemuliaan. Tetapi ada orang itu yang sudah daftar, sudah dapat sudah dapat jadwal tahun ini, tetapi dia nggak mau haji, takut mati di sana. Ada yang kayak begitu. Nah, ternyata di rumah mati juga dia. Karena kematian sesuatu hal yang pasti. Nah, kayak begini kan berarti dia sudah istita'ah, punya kewajiban untuk haji, tetapi dia tidak melakukannya. Dia tidak melakukannya, maka di saat dia meninggal dunia, berarti dia punya hutang haji. Dan ini adalah dainullah, hutang kepada Allah. Maka harta peninggalannya ini digunakan dulu, jangan dibagi untuk ahli warisnya terlebih dahulu, tetapi mana yang untuk haji bapaknya, untuk badal haji orang tuanya yang sudah meninggal dunia, nanti digantikan oleh anaknya yang sudah haji, atau misalnya oleh orang lain yang sudah haji untuk melakukan badal haji untuk orang tuanya. Nah, ini contoh hutang kepada Allah. Hutang kepada Allah jenisnya banyak. Nah, bisa tadi itu berupa puasa, bisa itu berupa kafarah. Misalnya orang tuanya ada berkewajiban membayar kafarah, atau ada berupa fidyah, misalnya puasa, fidyah puasa, atau fidyah yang lainnya. Nah, ini atau zakat, sudah berkewajiban, dia kaya raya berkewajiban mengeluarkan zakat, tapi selama ini dia nggak bayar zakat, maka dibayar terlebih dahulu sebelum dibagikan di antara ahli warisnya. Nah, ini baru kalau ada lebihan untuk membayar hutang sesama manusia dan hutang kepada Allah, baru kemudian harta peninggalannya itu dibagikan di antara ahli warisnya. Setelah juga untuk mengurus jenazahnya. Kalau masih tersisa, baru kemudian dibagikan di antara ahli warisnya. Hadirin rahimakumullah, kalau misalnya orang yang mati ini tidak meninggalkan harta peninggalan, tidak meninggalkan harta peninggalan yang cukup, maka bagaimana? Misalnya dulu dia pernah memiliki kemampuan untuk haji, tetapi karena di saat dia menjelang mati, dia sakit lama sehingga hartanya habis untuk berobat misalnya. Atau intinya dia jatuh miskin, ketika mati dia tidak meninggalkan harta sama sekali. Nah, sementara dia punya hutang kepada manusia, dia punya hutang kepada Allah. Dia dulu nggak zakat, dia dulu punya kafarah belum dibayar, dia punya fidyah belum dibayar, dia punya kewajiban haji belum memenuhi haji. Sementara sekarang harta peninggalan untuk membayarnya nggak ada. Nah, di sini kalau anaknya itu mau untuk membayarkannya, maka itu salah satu bentuk birrul walidain. Salah satu bentuk birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua yang dilakukan oleh anak tersebut. Tetapi bukan kewajiban bagi si anak tersebut untuk kemudian membayarkannya, menghajikannya misalnya. Bukan kewajiban anak itu. Tetapi kalau anak itu mau melakukannya, maka ini yang disebut dengan birrul walidain. Dianjurkan dia untuk demi keselamatan orang tuanya, kemudian dia mengeluarkan membayarkan hutangnya kepada Allah dengan harta si anak tersebut. Nah, kalau hartanya tadi itu milik atau peninggalan si mayit, nah ini wajib untuk dipenuhi. Tetapi kalau nggak ada peninggalan si mayit, maka
ini sunnah bagi anak ahli warisnya untuk memenuhi hutang-hutang kedua orang tuanya dalam rangka birrul walidain. Jika enggak, misalnya anaknya enggak mau, maka juga dia tidak berdosa dalam hal ini. Nah, tapi orang tuanya harus menanggung hutang di akhirat, hutangnya kepada Allah dan kepada sesama manusia. Nah, inilah pentingnya memiliki anak yang soleh, sehingga bisa meringankan beban kedua orang tuanya untuk akhiratnya. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan. Wa anhu lan sangking Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma sabiyyin endi-endi bocah cilik hajja kang haji sapa sabi, thumma balagha nuli dadi balek sapa sabi, al-khinsa ing balek, atau thumma balagha nuli tumeka sapa sabi al-khinsa ing balek, fa alaihi mongko iku ing atase sabi ayahujja utawi yen to haji sapa sabi kang balaghal khinsa hajatan ing haji ukhra kang weneh. Wa ayyuma abdin lan endi kawula hajja kang haji sapa abad summa u'tiqa nuli den merdekaaken sapa abad, fa alaihi mongko iku wajib ing atase abad ayahujja utawi yen to haji sapa abad hajatan ing haji ukhra kang weneh. Rawahu Ibnu Abi Syaibah wal Baihaqi wa rijaluhu thiqatun illa annahu ikhtulifa fi raf'ihi wal mahfuz annahu mauquf. Diriwayatkan dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma sabiyyin, mana ada anak kecil itu melakukan haji, siapapun anak kecil yang melakukan haji kemudian dia baligh, maka dia wajib untuk haji yang lain. Artinya dia masih berkewajiban untuk melaksanakan haji. Dan mana saja ada seorang hamba sahaya, dia melakukan haji di waktu dia sebagai budak, kemudian dia dimerdekakan, maka wajib bagi dia untuk haji dengan haji yang lainnya. Hadirin rahimakumullah, makna dari hadis ini sudah kita jelaskan dalam pertemuan sebelumnya. Telah kita jelaskan bahwa orang yang berkewajiban menunaikan haji itu adalah orang Islam yang pertama. Yang kedua adalah mukallaf. Mukallaf itu orang yang baligh dan berakal. Kemudian orang yang merdeka, kemudian dia memiliki istita'ah. Ini syarat wajib haji. Sehingga anak kecil itu dia tidak wajib untuk haji. Hamba sahaya yang bukan merdeka itu juga tidak berkewajiban untuk haji. Nah, tetapi apabila seorang anak kecil yang belum baligh itu melaksanakan haji, meskipun belum mumayyiz, dia melakukan haji, maka hajinya sah. Demikian juga hamba sahaya, budak, ketika dia masih menjadi hamba sahaya kok dia melakukan ibadah haji, maka hajinya juga sah. Tapi apabila si anak ini nanti menjadi baligh, dia menjadi baligh, maka dia masih memiliki tanggungan kewajiban melaksanakan haji jika mampu. Jika terpenuhi dia punya istita'ah setelah baligh, maka dia masih memiliki tanggungan kewajiban melaksanakan haji. Haji yang dilakukan di saat kecil sah dan dia berpahala, tetapi dia masih memiliki beban tanggung jawab
untuk melaksanakan haji setelah dia baligh. Demikian juga hamba sahaya, kalau dia melaksanakan haji di saat dia masih menjadi budak, maka itu sah hajinya. Tetapi ketika dia sudah dimerdekakan oleh tuannya, dia masih punya tanggungan kewajiban haji. Tentu saja apabila dia memenuhi syarat-syarat wajib haji. Jika nggak memenuhi syarat wajib haji, ya nggak wajib. Artinya si anak itu ketika dia sudah balik, ternyata dia adalah muslim, mukallaf, merdeka, kemudian memiliki istita'ah, maka dia punya kewajiban haji. Nah, jika enggak demikian, misalnya waktu kecil dia diajak orang tuanya untuk haji, maka dia melaksanakan haji, sah hajinya. Ternyata kemudian enggak lama orang tuanya meninggal dunia dan dia enggak punya harta lagi. Ketika dia sudah balik, dia miskin, maka tentu saja dia tidak berkewajiban untuk melaksanakan haji karena dia nggak memiliki bekal untuk haji. Tapi kalau setelah baligh dia itu memiliki istita'ah, maka dia masih punya kewajiban melaksanakan haji. Artinya haji yang dilakukan di saat orang tersebut masih kecil itu belum menggugurkan kewajiban. Sah tetapi tidak menggugurkan kewajiban. Demikian juga haji yang dilakukan oleh seseorang ketika dia sebagai hamba sahaya itu sah tetapi belum menggugurkan kewajiban, sehingga ketika dia sudah baligh atau dia sudah merdeka, maka tetap dia memiliki kewajiban untuk melakukan haji ataupun untuk melaksanakan haji, baik dia anak yang tadi sudah baligh atau dia hamba sahaya yang sudah dimerdekakan. Wa anhu radhiyallahu anhu qala, wa anhu lan saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala, dawuh sapa Ibnu Abbas, sami'tu wis krungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu ceramah sapa Kanjeng Nabi, yaqulu, yakhtub itu bisa khutbah Jumat, bisa ceramah secara umum. Yaqulu dawuh sapa Kanjeng Nabi, la yakhluwanna, aja nyepi temenanan sapa rajulun wong lanang bimra'atin kelawan wong wadon, illa wa ma'aha kejaba iku sartane imro'ah zu mahramin utawi wong kang duweni mahram. Wala tusafir lan aja lunga sapa imro'ah sapa almar'atu wong wadon illa ma'adzi mahramin kejaba sartane wong kang duweni mahram, tegese mahrame. Faqama nuli jumeneng sapa rajulun wong lanang, faqala nuli ngucap sapa rajul, ya Rasulullah, Rasulullah, inna mar'ati sak temene bojo wadon ingsun iku kharajat wis metu sapa imraati hajatan khalih wong kang haji. Wa innik tutibtu, wa ini lan sak temene ingsun iku uktutibtu was den catat sebagai pasukan perang fi ghazwati kaza ing dalam perang mengkene, wa kaza lan mengkene. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, intalik berangkata sapa sira fa hujja lan nuli haji sapa sira ma'amra'atika sartane bojo wadon sira, muttafaqun alaihi wa lafdhu li muslimin. Hadirin rahimakumullah, Abdullah ibnu Abbas mengatakan bahwa beliau mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian laki-laki itu berkhalwah dengan seorang perempuan kecuali apabila bersamanya ada mahram.
Dan janganlah seorang perempuan itu bepergian jauh kecuali dia bersama mahramnya. Faqama rajulun, kemudian ada seorang laki-laki yang berdiri, dia berkata, "Wahai Rasulullah, istriku telah keluar untuk haji. Sementara aku itu sudah tercatat sebagai tentara dalam peperangan tertentu. Bagaimana ini, wahai Rasulullah?" Artinya beliau kan jadinya nggak bisa, kalau ikut perang nggak bisa menemani istrinya haji, sementara istrinya itu berangkat haji. Qala, kemudian Nabi bersabda, "Intalik fahujja ma'amra'atika." Artinya kamu nggak usah ikut perang, tapi kamu pergilah untuk menemani istrimu melaksanakan ibadah haji. Muttafaqun alaihi wa lafdhu li Muslimin. Hadirin rahimakumullah, hadis ini menunjukkan setidaknya dua hal. Yang pertama, di bagian awal beliau bersabda, "La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha dzu mahramin." Hadis ini menunjukkan tentang haramnya khalwah. Tentang haramnya khalwah. Apa itu khalwah? Khalwah itu adalah berduaannya seorang laki-laki dengan perempuan, berduaan, laki-lakinya satu, perempuannya satu, di tempat yang tidak dilihat oleh orang lain. Artinya di tempat yang sepi, namanya berduaan. Kalau di tempat ramai namanya nggak berdua, tetapi berbanyakan. Tetapi ini apa? Hanya berduaan saja. Laki-laki, perempuan, di tempat yang sepi, nggak ada orang ketiga, dia hanya berdua saja. Misalnya di dalam kamar berdua, atau di tempat yang sunyi dia berdua, atau di tempat yang pokoknya bukan di tempat umum, dia hanya berdua saja. Laki-laki tersebut ajnabi, bukan mahramnya, hanya berdua saja, maka itu namanya khalwah, dan itu hukumnya adalah haram. Dalam hadis yang lain disebutkan thalithuhuma syaiton. Nah, yang ketiga dari keduanya itu adalah syaitan. Artinya syaitan akan menjatuhkan keduanya dalam kemaksiatan. Nah, ini sudah hampir pasti akan terjadi hal yang diharamkan. Kalau ketika seseorang laki-laki perempuan yang bukan mahramnya berduaan di tempat yang sunyi, pasti akan terfikir hal-hal yang tidak baik di antara keduanya. Bahkan bisa terjadi zina di antara keduanya, karena setan akan menggoda keduanya untuk melakukan hal-hal yang diharamkan. Nah, karena itu seseorang menghindari hal ini. Termasuk kalau seseorang ini misalnya naik mis'at atau naik lift, misalnya lift yang tertutup itu, kalau misalnya ada di dalamnya ada laki-laki satu orang atau di dalamnya ada perempuan, kamu akan naik juga, maka kamu nggak usah masuk dulu, karena kalau kamu masuk di dalamnya nanti kamu berdua di dalam lift itu, nggak ada orang ketiga. Kalau orangnya banyak nggak apa-apa, laki-laki perempuan banyak nggak masalah. Tetapi kalau cuma ada satu, kemudian kamu masuk lagi ke situ, ada dua orang, maka terjadi khulwah yang diharamkan. Nah, kemudian agar tidak terjadi khulwah, maka harus ada orang ketiga. Orang ketiga ini bisa berupa mahramnya, mahram dari yang laki-laki atau mahram yang perempuan, seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Ini sebenarnya bukan syarat. Dalam hadis itu kan dikatakan illa wa ma'aha dzu mahramin. Tetapi bukan syarat harus mahram. Orang ketiga itu bukan syarat harus mahram. Tetapi orang ketiga itu syaratnya harus yustaha minhu. Harus yustaha minhu. Artinya bisa laki-lakinya dua atau perempuannya yang dua.
atau lebih dari itu, tetapi orang ketiga itu harus yustaha minhu. Yustaha minhu itu disegani oleh keduanya. Disegani itu kalau mau berbuat sesuatu dia akan nggak berani, karena ada orang tersebut nggak enak sama dia misalnya. Meskipun orang ketiga itu anak kecil, tapi kalau yustaha minhu, kalau disegani itu sudah bisa menghilangkan khalwah. Kalau apa? Disegani. Tahu ya, disegani itu kalau kita mau melakukan itu seganlah sama dia. Kalau mau melakukan sesuatu itu namanya orang yang disegani. Karena ada orang yang nggak disegani. Misalnya teman plek. Nah, teman plek itu nggak disegani. Teman plek itu dia berbuat maksiat malah apa? Bantu-membantu misalnya. Nggak segan sama sekali. Dia misalnya berduaan, ada orang ketiga, malah kamu silahkan aja. Saya nggak ikut-ikut. Jangan khawatir, malah nanti kalau ada orang misalnya saya beritahu, misalnya ini bukan yustahaminhu ini malah pengaman. Nah, yang ini yang seperti dalam berbuat maksiat. Ya, jadi kalau ada orang ketiga yustahaminhu meskipun bukan mahram itu sudah bisa menghilangkan khalwah. Tapi kalau dia tidak yustahaminhu maka nggak bisa menghilangkan khalwah yang diharamkan. Ini harus kita perhatikan betul-betul karena perbuatan zina itu sering berawal dari sini, berawal dari khalwah ini. Meskipun pada dasarnya khalwah ini tergolong sebagai dosa kecil, bukan dosa besar. Tetapi seringkali as-saghirah itu tajurru ilal kabirah. Jadi dosa kecil itu terkadang menyeret seseorang ke dalam dosa besar. Memang awalnya kecil, tetapi dia akan menyeret seseorang ke dalam dosa besar. Dia berduaan dosa kecil, tetapi dia di sini nanti akan menyeret dia kepada dosa besar berupa zina misalnya. Hadirin rahimakumullah. Ini yang pertama, wala tusafirul mar'atu illa ma'azi mahramin. Dan janganlah seorang perempuan itu melakukan safar, perjalanan jauh, kecuali bersama mahramnya. Nah, ini yang kedua, ini yang sering tidak diperhatikan oleh sebagian orang. Banyak sekali perempuan yang melakukan safar, perjalanan jauh tanpa mahram. Ada sebagian orang yang pergi, bahkan seorang perempuan kerja ke luar negeri sendirian tanpa ditemani oleh suaminya atau oleh saudara kandungnya, oleh mahramnya enggak, tetapi dia sendirian. Nah, ini adalah perjalanan yang maksiat. Seseorang bepergian jauh, jangankan untuk melakukan hal-hal yang sifatnya misalnya boleh atau sunnah, melakukan yang wajib saja harus disertai dengan mahram seperti haji. Nah, di sini dikatakan ada ketika Nabi bersabda seperti itu, ada seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, istriku mau berangkat haji, sementara aku sudah tertulis sebagai salah satu pasukan perang untuk perang ini. Bagaimana ini? Saya menemani istri saya haji atau atau saya membiarkan dia berangkat sendiri dan saya ikut perang? Jawaban Nabi apa? Fahujja ma'amra'atika. Kamu intolik fahujja ma'amra'atika. Artinya kamu pergi saja menemani istri kamu untuk menunaikan ibadah haji. Karena seorang perempuan jika nggak ada mahram yang mendampingi dia dalam melaksanakan haji, maka dikatakan dia belum istita'ah. Dia belum memiliki kemampuan untuk berangkat haji. Nah, jadi memiliki mahram yang bisa mendampingi dia dalam haji itu termasuk adalah termasuk syarat untuk seorang perempuan dikatakan
memiliki istita'ah. Nah, apalagi kalau melakukan hal-hal cuman rekreasi, misalnya jalan-jalan, dia tanpa ada mahram yang mendampinginya, melakukan perjalanan jauh atau melakukan ziarah, dia tanpa ada laki-laki yang menjadi mahramnya yang mendampingi dia, nggak ada suami atau nggak ada anaknya atau misalnya saudaranya yang merupakan mahram yang mendampinginya, maka ini juga termasuk sesuatu yang maksiat. Meskipun ada mazhab lain yang mengatakan apabila ditemani oleh perempuan-perempuan thiqat itu juga bisa terpenuhi. Tapi itu dalam mazhab yang lain selain mazhab Asy-Syafi'i. Kecuali lagi apabila seorang perempuan ingin melakukan bepergian jauh dalam rangka untuk thalabul ilmi din ad-daruri. Dan di daerahnya nggak ada orang yang bisa mengajari dia ilmu fardhu ain. Di daerah dia nggak ada orang yang mengajari dia ilmu fardhu ain, sehingga mengharuskan dia untuk pergi jauh untuk dalam rangka thalabul ilmi din ad-daruri. Maka di sini boleh bagi perempuan tersebut untuk melakukan perjalanan jauh dalam rangka untuk itu. Tapi kalau dalam rangka untuk sekedar jalan-jalan, maka tidak diperbolehkan. Ini perlu untuk diperhatikan karena banyak kaum perempuan yang nggak memperhatikan masalah ini, sehingga sehingga dia kemudian melakukan dalam hal bepergian jauh ini harus sudah balik, bukan bayi. Kalau seorang perempuan misalnya dengan menggendong bayi, apakah sudah menggugurkan hukum haram dia bepergian tanpa mahram? Enggak, karena mahram yang mendampingi. Kenapa? Karena bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam perjalanan itu, kan sangat berbahaya. Enggak semua orang itu baik dalam, apalagi bepergian jauh. Banyak orang yang jahat, banyak yang orang usil dan sebagainya. Kalau enggak ada laki-laki mahram yang mendampingi dia, dia bisa kena masalah dalam perjalanan itu. Karena itu untuk melindungi mereka, kemudian dijaga dalam ketentuan syariat Islam, seorang perempuan jika melakukan safar harus didampingi oleh seorang mahram. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan lagi. Ini kita selesaikan, kita baca dulu. Wa anhu radhiyallahu anhu, masih semuanya dari Ibnu Abbas. Anna nabiyya saat temane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku sami angrungu sapa nabi rajulan ing wong lanang yaqulu ngucap sapa rajul baik an syubrumah. Qala man syubrumah? Qala dawuh man syubrumah, man iku sapa syubrumah utahe syubrumah? Qala akhun. Qala jawab sapa rajul akhun iku dulur li kedua ingsun au qaribun utawa kerabat li kedua ingsun. Qala dawuh hajjata, dawuh sapa Kanjeng Nabi hajjata haji sapa sira an nafsika saking awak dhewe sira? Qala la. Qala jawab sapa rajul la ora. Qala hujja haji sapa sira an nafsika saking awak dhewe sira? Tsumma hujja nuli haji sapa sira an syubrumata saking syubrumah. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa sahahahu Ibnu Hibban wa rajihu inda Ahmad waqfuh. Wa anhu lan saking Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala khatabana was ceramah ing kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala nuli dawuh sapa Rasulullah innallaha satemene Allah iku kataba wis majibaken sapa Allah alaikum ing atase sira kabeh al hajja ing haji. Faqama nuli jumeneng sapa al Aqra ibnu Habis faqala nuli ngucap sapa al Aqra afi kulli amin ana ta iku ing dalem saben-saben taun ya Rasulullah. Qala jawab sapa Kanjeng Nabi lau qultuha lamun ngucap sapa ingsun ing
ing haji fi kulli am la wajabat yakti wajib apa al hajju haji apa marratun la wajabat al hajju apa marratun sekali fama nuli barang zada kang nambah apa ma fama mongko utawi barang zada kang nambah fahuwa mongko utawi ma zada iku tatawwu'un sunnah rawahul khamsatu ghairat Tirmidzi wa aslu fi Muslim min hadithi Abi Hurairah. Hadis yang pertama yang mengatakan bahwa Nabi mendengar seorang laki-laki mengatakan labbaik untuk talbiyah, berarti dia mau haji. Dia mengatakan labbaik an syubrumah, artinya dia berniat haji menggantikan syubrumah. Syubrumah nama orang. Kemudian Nabi bertanya, siapa syubrumah ini? Laki-laki itu menjawab, itu saudaraku. Saudaraku, dalam riwayat yang lain dia adalah kerabatku. Kemudian Nabi bertanya, apakah kamu sudah haji untuk dirimu sendiri? Laki-laki itu mengatakan, belum. Nabi kemudian, kalau begitu kamu haji dulu, baru menghajikan syubrumah. Nah, ini menunjukkan yang sudah kita jelaskan sebelumnya, bahwa orang yang melakukan badalul haji, dia harus sudah haji dulu. Bukan seperti yang terjadi di sini, ada orang dia belum haji, sudah menghajikan syubrumah orang lain, kerabatnya. Maka oleh Nabi disuruh untuk haji untuk dirinya sendiri, baru setelah itu tahun berikutnya haji untuk syubrumah, untuk orang lain. Ini sudah kita jelaskan. Kemudian yang berikutnya, hadis yang terakhir dari bab ini adalah tentang masalah kewajiban haji itu hanya sekali seumur hidup. Hanya sekali seumur hidup. Ketika Nabi berpidato mengatakan Allah itu mewajibkan kalian untuk haji, ada Al-Aqra ibnu Habis yang bertanya, apakah kewajiban haji itu setiap tahun, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, enggak setiap tahun, tetapi satu kali saja. Beliau mengatakan, seandainya aku mengatakan iya setiap tahun, maka pastilah haji itu wajib setiap tahun. Setiap tahun wajib haji, setiap tahun wajib haji, dan seterusnya. Tetapi Nabi tidak mengatakan itu. Maka apa yang lebih dari sekali itu adalah sunnah. Apa yang lebih dari satu kali itu adalah sunnah. Haji yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh itu adalah sunnah. Karena ada sebagian orang setiap tahun haji. Ada setiap 2 tahun, 3 tahun dia haji lagi, berangkat haji lagi. Karena apa? Uangnya banyak. Memang kalau orang sudah pernah pergi ke Makkah, ke Madinah, selalu pengen kembali lagi untuk haji ataupun umrah. Karena sesuatu hal yang pasti dirindukan oleh setiap muslim untuk bisa berziarah ke Makkah dan Al-Madinah Al-Munawwarah. Sehingga dia ingin haji berkali-kali. Tapi di sini harus diingat bahwa haji yang kedua, ketiga itu sunnah. Artinya kalau ada hal yang lebih penting untuk dibiayai, dia harus mendahulukan itu, apalagi jika itu berupa hal yang sifatnya darurat atau daruriyat. Sesuatu hal yang sangat mendesak untuk dibiayai oleh dia, maka hendaknya itu dia dahulukan daripada dia berangkat untuk haji. Misalnya warga sekitarnya pada kelaparan semua misalnya. Jangan dia malah pergi haji, duitnya banyak dibuat haji, sementara tetangganya, warganya itu kelaparan. Atau misalnya ada dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menuntut untuk dibiayai. Dahulukan daripada setiap tahun dia haji, setiap tahun dia umrah. Hal yang ini untuk memenuhi sesuatu yang sifatnya darurat, ini adalah wajib.
Nah, sementara haji yang kedua, ketiga, keempat, kelima ini sunnah, maka dahulukan yang wajib dari yang sunnah. Ini yang harus diperhatikan oleh orang-orang kaya. Dahulukan sesuatu yang wajib dari sesuatu yang sunnah dalam hal ini. Ada sebagian ulama sampai mengatakan hajinya itu nggak berpahala apabila dia haji sementara ada sesuatu yang darurat dia tidak penuhi. Ada sesuatu yang darurat dia tidak penuhi, dia malah tinggalkan untuk haji. Tapi kalau dia sudah melakukannya memenuhi hal-hal yang darurat, kemudian dia haji kedua, ketiga, keempat dan seterusnya, tidak masalah, dia akan mendapatkan pahala. Tapi jika yang darurat tidak dia penuhi, kemudian dia melakukan haji sunnah, maka ini bisa tidak berpahala ibadah haji yang dilakukannya. Hadirin rahimakumullah, demikian yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.